Halo guys, welcome back to my channel. Sebelumnya saya mau minta maaf bahwa saya jarang sekali update video. Tetapi kali ini aku mau update video dan kira-kira mau bahas apa ya guys? Coba sebentar dulu, saya pikirin dulu ya. Oke, saya akan bahas tentang kekecewaan. Gimana tentang pembahasannya? Ikutin terus video saya ya guys, oke? Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Ya, saya tahu bahwa kekecewaan itu adalah hal yang wajar. Tetapi yang tidak wajar apabila kita berlarut-larut menjadi manusia yang hidup dalam kekecewaan. Mengapa manusia hidup berlarut-larut dalam kekecewaan? Karena ada harapan yang belum tercapai dari suatu peristiwa yang sudah terjadi. Berbicara masalah hal yang sudah terjadi, itu berarti sesuatu hal yang sudah terjadi. Artinya bahwa kita tidak bisa merubah kembali apa yang sudah terjadi. Nah, impact dari hal ini adalah adanya sebuah kekecewaan di masa sekarang. Kenapa? Karena kita masih fokus dengan apa yang terjadi di masa lalu, sehingga kita selalu melihat ke belakang dan tidak pernah melihat apa yang menjadi tujuan utama kita di masa depan. Nah, hal ini yang harus kita sadari bahwa kita hidup di zaman sekarang atau di masa sekarang, bukan di masa lalu kita. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa kita harus mampu melepaskan atau melepaskan semua pengharapan-pengharapan yang ada di dalam pikiran kita. Nah, tentunya kita harus menerima apa yang sudah terjadi di masa lalu. Karena ya satu hal lagi yang kita harus tahu bahwa masa lalu tidak akan bisa kita rubah. Yang kita bisa rubah adalah masa depan. Ya, jadi apa yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi kita di masa depan. Nah, mulailah sekarang untuk fokus dengan apa yang terjadi di masa depan, bukan masa lalu. Karena masa lalu tidak akan bisa kamu rubah. Satu hal juga yang harus kita tahu bahwa kita tidak bisa mengkontrol orang lain. Karena setiap orang punya kehidupan masing-masing gitu. Dia punya otoritas pada dirinya masing-masing. Begitupun juga kita. Kita punya otoritas atas diri hidup kita sendiri. Kita harus mampu menjadi pribadi yang merdeka. Jadi kita tidak mampu mengkontrol orang lain. Yang harus kita kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengkontrol diri kita? Ya, hiduplah dengan fokus dengan apa yang akan kita capai ke masa depan. Ya. Yang kedua adalah kita harus mampu mengkontrol diri kita sendiri. Ya, bagaimana caranya kita mengkontrol diri kita? Yaitu melepaskan segala sesuatu yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi sabotase kita untuk susah untuk melangkah ke masa depan. Melepaskan apa yang sudah terjadi dan melepaskan segala pengharapan apa yang sudah terjadi bukan berarti kita membenarkan apa yang sudah terjadi. Tetapi satu hal yang harus kita pahami bahwa kebahagiaan kita di masa depan lebih penting dibandingkan kita hidup dalam sebuah kekecewaan ataupun hidup masih berpikir ke masa lalu kita. Lakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidupmu dengan ikhlas dan lepaskan segala pengharapan dengan apa yang sudah kita lakukan. Sehingga kita jalani hidup ini dengan tenang, tanpa tekanan akan pengharapan. Sehingga kita selalu fokus dengan kebahagiaan yang sudah menanti kita di masa depan. Jangan korbankan masa depan kamu dengan hanya hidup
terbelenggu dengan kekecewaan dan masa lalu kamu, sehingga kamu susah untuk melangkah untuk meraih apa yang menjadi kebahagiaan kamu di masa depan. Karena dengan melepaskan pengharapan, maka hidupmu akan menjadi tenang, dan apa yang kamu lakukan tidak ditekan oleh pengharapan-pengharapan yang belum kamu raih.